Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalasari. Saya ingin menjelaskan tentang SAP ataupun Satuan Acara Pembelajaran. Baiklah, mata diklat saya bikin judulnya membuat makanan sehat mencegah stunting untuk bayi atau ibu hamil. Waktunya 60 menit, deskripsi singkat. Belakangan stunting sedang hangat dibincangkan banyak orang, khususnya para ibu. Berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuhan kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserah infeksi maupun stimulasi yang tak memadai. Cara mencegah stunting seperti memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat, terus memantau tumbuhan kembang anak, selalu jaga kebersihan lingkungan. Tujuan pembelajaran umum atau TPU. Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat mendapatkan dan praktek akan mengenai prinsip-prinsip mencegah pada stunting atau membuat makanan sehat pada bayi dan ibu hamil. Tujuan pembelajaran khusus TPK atau PTPK, 1. Meningkatkan pengetahuan empati untuk balita. Yang kedua, meningkatkan kesadaran ibu muda untuk memperhatikan kebutuhan gizi seimbang bagi balita. Yang ketiga, meningkatkan status gizi balita. Yang pertama A, pokok bahasanya. Yang pertama, dampak dan cara mencegah stunting. Yang kedua, masalah gizi baik atau balita. Yang ketiga, peraturan makan gizi seimbang sehari-hari. Yang B, subpokok pembahasan. Yang pertama, pengertian stunting. Yang kedua, dampak stunting. Yang ketiga, pencegah stunting. Yang keempat, masalah gizi dan balita atau ibu. Yang kelima, program isi piringku. Yang keenam, kolaborasi makan lokal dengan kebutuhan makanan gizi sehari-hari. Yang C, kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu ada tahapan kegiatan. Yang kedua, kegiatan fasilitator. Yang keempat, kegiatan peserta. Yang keempat, metode pelajaran. Yang kelima, alat bantu pembelajaran. Yang keenam, estimasi waktu. Yang pertama itu adalah yaitu pendahuluan. Kegiatan fasilitator itu mempersiapkan peralatan, bina suasana kelas, menyapa peserta, memperkenalkan diri, mengenali pendapatan pelajaran, penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan peserta itu yang pertama mempersiapkan diri, yang kedua menjawab sapaan, mengungkapkan pendapat atas pertanyaan atau menyimak. Metode yang digunakan pembelajaran itu ceramah atau diskusi. Alat bantu pembelajaran itu menggunakan LCD, laptop, ataupun bisa sebagainya. Waktu yaitu 5 menit. Yang kedua itu penyajian. Penyajian itu menyampaikan materi, pokok bahasan dan submateri seperti pengertian stunting tadi, dampak stunting, pencegahan stunting, masalah gizi balita atau ibu balita, program isi piringku, kolaborasi makanan lokal dengan kebutuhan makanan gizi sehari-hari, menyimak dan mendengar penceramah. Alat yang digunakan adalah ceramah atau diskusi. Yang alat yang digunakan untuk menyampaikan diskusi tadi atau ceramah tadi menggunakan LCD, laptop, ataupun bisa alat lain. Waktu yang digunakan itu 50 menit untuk menyampaikan semua pengertian atau penyajian. Yang ketiga itu penutup. Penutup itu menjelaskan kembali tujuan pembelajaran, memberikan kesimpulan. Bersama memberikan kesimpulan, digunakan ceramah atau diskusi. Alat yang digunakan itu LCD, laptop, atau PTK. Waktu yang digunakan itu dalam penutupan lebih kurang 5 menit. Yang D, evaluasi pembelajaran. Peserta memahami apa yang telah disampaikan sesuai dengan materi yang diberikan, cara membuat makanan sehat dan bergizi sebagai pencegah stunting pada ibu dan bayi. Yang E, referensi ataupun data pustaka. Bisa dilihat Dalasari, Serasan, Enatuna, Serasan 10 Mei 2021. Yang berdatangan ini Dalasari. NIM 1815-136. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.